Halo Sobat Eksa, selamat datang kembali di Eksplorasi Masa. Aku akan membawa kalian menjelajahi jejak-jejak sejarah yang penuh misteri dan hikmah. Kali ini kita akan melangkah jauh ke masa lalu, menelusuri kisah kerajaan yang pernah menjadi pusat kekuasaan di tanah Jawa. Kerajaan Mataram kuno. Apakah kamu sudah siap untuk mengeksplorasi kejayaan dan kisah-kisah menarik dari masa kerajaan ini? Yuk, simak lebih dalam tentang bagaimana Mataram kuno berkembang, bersaing, dan akhirnya meninggalkan warisan yang abadi. Kerajaan Mataram kuno didirikan oleh Wangsa Sanjaya pada awal abad ke-8 Masehi. Pendiri kerajaan ini adalah Rakai Mataram, sang Ratu Sanjaya yang disebut dalam prasasti Canggal dalam tahun 732 Masehi. Dalam prasasti tersebut, Sanjaya dinyatakan sebagai seorang raja yang memerintah dengan adil dan memuliakan agama Hindu. Kerajaan Mataram kuno diperintah oleh dua dinasti besar yang berbeda agama, di mana ada dinasti Sanjaya atau Hindu. Dinasti ini beragama Hindu dan memerintah di wilayah Jawa Tengah. Dinasti ini dikenal dalam pembangunan candi-candi Hindu seperti Candi Prambanan. Kedua, ada dinasti Sailendra atau Buddha. Dinasti ini beragama Buddha Mahayana dan dikenal sebagai pembangun Candi Borobudur, candi Buddha terbesar di dunia. Dinasti Sailendra diperkirakan mulai berkuasa pada akhir abad ke-8 dan awal abad ke-9 Masehi. Hubungan antara kedua dinasti ini cukup kompleks. Beberapa sumber sejarah menunjukkan adanya hubungan kekeluargaan melalui pernikahan, meskipun ada juga kemungkinan persaingan dan konflik kekuasaan. Prasasti Kalasan dalam tahun 778 Masehi menyebutkan bahwa Raja Rakai Panengkaran dari dinasti Sanjaya memberikan izin kepada Sailendra untuk membangun sebuah candi Buddha yang menunjukkan hubungan yang harmonis pada masa itu. Dinasti Sailendra mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Samarutungga dalam tahun 812 sampai 833 Masehi. Di bawah kepemimpinannya, Candi Borobudur dibangun sekitar tahun 825 Masehi. Candi ini menjadi salah satu simbol kebesaran dinasti Sailendra dan pencapaiannya arsitektur Buddha di Asia Tenggara. Setelah Samarutungga wafat, putrinya Pramodawardhani menikah dengan Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya yang membawa kesatuan simbolis antara kedua dinasti. Pernikahan ini mengakhiri dinasti Sailendra dan mengembalikan kekuasaan penuh kepada dinasti Sanjaya. Peristiwa penting dalam sejarah kerajaan Mataram kuno adalah perpindahan pusat kekuasaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur pada abad ke-10. Hal ini terjadi pada masa pemerintahan Raja Empu Sindok dalam tahun 929 sampai 947 Masehi yang memindahkan ibu kota dari Medang atau Jawa Tengah ke Tawalang dan kemudian ke Watugaluh di Jawa Timur. Alasan perpindahan ini belum sepenuhnya jelas, tetapi beberapa teori menyebutkan adanya bencana alam seperti letusan Gunung Merapi atau ancaman dari kerajaan-kerajaan lain di sekitar Jawa Tengah. Empu Sindok juga dianggap sebagai pendiri dinasti baru, yaitu dinasti Isyana yang memerintahkan di Jawa Timur. Setelah perpindahan ke Jawa Timur, Mataram kuno dikenal sebagai kerajaan Medang yang mengalami kemakmuran dan perkembangan pesat. Raja-raja setelah Empu Sindok seperti Dharmawangsa Teguh
dalam tahun 991 sampai 1016 Masehi dan Airlangga dalam tahun 1019 sampai 1042 Masehi memainkan peran penting dalam mempertahankan dan memperluas kekuasaan kerajaan. Dharmawangsa Teguh dikenal dalam usahanya untuk memperluas pengaruh Mataram kuno hingga ke Sumatera. Ia bahkan berusaha menyerang kerajaan Sriwijaya meskipun upayanya tidak berhasil sepenuhnya. Sedangkan Airlangga adalah salah satu raja paling terkenal dalam sejarah Jawa. Setelah selamat dari serangan Raja Worawari yang menghancurkan istana Dharmawangsa, Airlangga membangun kembali kerajaan dari puing-puing dan memindahkan ibu kota Kahuripan. Di bawah pemerintahannya, Kerajaan Medang mencapai masa keemasan dan stabilitas. Airlangga juga dikenal sebagai memerintahkan pembuatan jalan-jalan, irigasi, dan reformasi administrasi yang efisien. Kerajaan Mataram kuno akhirnya runtuh pada awal abad ke-11. Serangan dari Raja Worawari pada tahun 1016 mengakibatkan kehancuran pusat kerajaan di Jawa Timur dan kematian Dharmawangsa Teguh. Namun, putra Dharmawangsa, Airlangga, berhasil melarikan diri dan mendirikan kembali kerajaan yang kemudian dikenal sebagai Kerajaan Kahuripan. Warisan budaya dari Kerajaan Mataram kuno sangat besar dan berpengaruh terhadap perkembangan budaya Jawa hingga saat ini. Beberapa peninggalan penting dari kerajaan ini meliputi Candi Borobudur, salah satu candi terbesar dan termegah di dunia yang dibangun pada masa dinasti Sailendra. Yang kedua ada Candi Prambanan, merupakan kompleks dari candi Hindu terbesar di Indonesia yang dibangun pada masa dinasti Sanjaya. Yang ketiga, sistem irigasi dan pertanian yang dikembangkan pada masa pemerintahan Airlangga yang berkontribusi terhadap kemakmuran Jawa pada masa itu. Kerajaan Mataram kuno juga meninggalkan jejak dalam seni, sastra, dan arsitektur yang mempengaruhi kebudayaan Jawa dan Nusantara secara luas. Sobat Eksa, itulah sekelumit kisah tentang Kerajaan Mataram kuno, sebuah kerajaan besar yang pernah menjadi pusat peradaban di Nusantara. Di kejayaan dinasti Sanjaya hingga keagungan Candi Borobudur yang dibangun oleh dinasti Sailendra, kita telah menyelami betapa kaya dan kompleks sejarah masa lalu kita. Semoga cerita-cerita ini bisa memberikan wawasan baru dan menambah rasa cinta kita terhadap sejarah bangsa. Jangan lupa untuk tetap mengikuti eksplorasi masa di episode berikutnya, karena masih banyak kisah menarik dari masa lalu yang menunggu untuk kita ungkap bersama. Sampai jumpa di petualangan sejarah berikutnya, dan tetaplah menjadi Sobat Eksa yang selalu haus akan pengetahuan. Aku Nadine, pamit undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan, dan seperti biasa, mari kita terus mengeksplorasi masa.